Ramadan, itu kalau sholat taraweh di sana 21 atau 23. 21 rakaat. Apa katanya jamaahnya? Ternyata Imam Masjidil Haram NU. Soalnya sholatnya 23. Pas subuh dak kunut imami. Loh kok Muhammadiyah lek subuh? Jadi lek taraweh NU, lek subuh Muhammadiyah. Ini kita harus belajar supaya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lainnya? Fadhal. Apa hukumnya kunut? Kunut ini ada dua. Satu, kunut nazilah. Kunut ketika umat Islam terkena bencana. Umpamanya umat Islam dibantai oleh orang-orang kafir. Itu dianjurkan semua masjid untuk kunut. Kunutnya di 5 waktu sholat. Atau di 3 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau subuh, maghrib, dan isya. Kunut nazilat. Dan itu pernah dilakukan Rasul SAW selama sebulan penuh. Kunut nazilat. Yang kedua, kunut pada waktu subuh. Ini permasalahan yang jadi perselisihan di antara para ulama. Sejak zaman dulu. Jadi kalau dilihat sejak zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa jemaah? Yuk. 100 piro? Nih. Berapa? Kita ini Indonesia madhab Syafi'i. Tapi kita masa nggak tahu. Kapan Imam Syafi'i meninggal dunia? Tahun 204. Gurunya namanya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad. Ada imam madhab tertua. Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu meninggal pada waktu lahirnya Imam Syafi'i. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Maka dikatakan mata imam wa wulida imam. Mati seorang imam dan lahir seorang imam yang baru. Itu Imam Syafi'i. Di antara 4 mazhab ini yang kunut siapa? Maliki sama Syafi'i. Yang tidak kunut Hanafi dan Hambali. Jadi masalah ini masalah yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Kenapa kok bisa beda pendapat Ustaz? Karena masalahnya hadis yang dijadikan sandaran kunut itu sebagian berpendapat sahih, sebagian berpendapat dhaif. Imam Syafi'i berpendapat sahih. Jadi hadis Anas bin Malik yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi itu pernah kunut selama 1 bulan. Thumma tarak, kemudian ditinggalkan, berhenti kunut. 1 bulan itu kunut nazilah. Ada tambahan hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal juga, muridnya Imam Syafi'i. Illal fajr, kecuali salat subuh. Walam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi itu tetap kunut sampai meninggal dunia. Itu hadisnya. Tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Mereka berpendapat kalau kunut itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pasti dilakukan oleh Abu Bakar. Pasti dilakukan oleh Umar. Pasti dilakukan oleh Utsman. Pasti dilakukan oleh Ali. Dan tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Lawan kita tiap subuh. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini bagi yang berpendapat kunut itu hadisnya tidak sahih. Terus bagaimana sekarang dengan perbedaan pendapat ini? Harus legowo. Kalau imamnya kunut, ya makmumnya melok kunut. Le imam tidak kunut, ojo pindah masjid. Kita ini harus legowo. Oh gak kunut, enggak. Anak golek masjid lagi. Tidak boleh jamaah. Kita ini sak duluran.
Jadi ada masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan. Ya sudah, kalau imamnya memang nggak kunut, kita nggak usah kunut. Kalau imamnya kunut, ya antum mau nggak mau harus ikut imam. Karena ana pernah jadi imam jamaah. Pada waktu itu, ya tahun 97 lah. Ana berangkat ke Kalimantan naik kapal laut. Dari Surabaya sini. Dari Perak. Ketika subuh orang-orang ngelihat ana pakai jenggot ya. Imam. Nggak rule imamnya nggak kunut. Ana nggak kunut. Ana juga nggak kunut. Setelah sholat itu sebagian jamaah berdiri. Ayo. Sholat tidak sah. Loh. Sholat tidak sah itu ya apa? Ini yang bermasalah. Ketika perbedaan pendapat menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Selama ada ruang untuk beda pendapat, ada khilaf di antara para ulama, ya sudah saling berlapang dada. Tapi kalau ternyata khilafnya memang nggak ada hadisnya, ya sudah nggak usah dilakoni. Ini masalahnya memang ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya yang berpendapat bahwasanya hadisnya tidak sahih, ya jangan kunut. Kita nggak boleh maksa. Antum maksa imamnya, kalau nggak kunut, ana pindah masjid. Tidak bisa. Ya imamnya fadol, imamnya tidak kunut, ana nggak kunut. Tapi kalau ana jadi imam, mamanya ana kunut, ana akan kunut. Dan mohon saling menghargai. Jadi jangan karena imamnya tidak kunut, tidak sholat di masjid. Tidak, sholat di kamar aja. Seperti itu. Tidak. Soalnya kalau antum ke Mekah, orang jemaah haji itu 40 hari tidak kunut imamnya. Makanya sebagian orang kalau berangkat umroh Ramadan itu kalau sholat tarawih di sana 21 atau 23. 21 rakaat. Apa katanya jamaahnya? Ternyata Imam Masjidil Haram NU. Soalnya sholatnya 23. Pas subuh dak kunut imami. Loh kok Muhammadiyah lek subuh? Jadi lek tarawih NU, lek subuh Muhammadiyah. Ini kita harus belajar supaya tidak terlalu terlalu sempit cara kita memandang. Sehingga kita tetap beribadah, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ya tinggalkan. Ada hal-hal yang kita harus lapang dada, legowo, ya legowo, saling menghormatin dan tidak saling mencaci. Tapi nasihat ana buat semua, terus belajar. Terus belajar. Umpamanya kita melihat sesuatu kok aneh ini ya. Orang kayak gini, ini aliran opo? Ya kita lihat, apakah memang benar ini diajarkan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kalau antum sholat di Masjidil Haram, bismillahnya tidak keras. Bismillahnya tidak keras mereka. Baik, di Indonesia keras. Ya sudah, dua-duanya sama-sama sah. Tapi kalau orang tidak belajar akan saling menyalahkan. Karena ilmu nih kurang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa cukup jemaah karena sudah pada lapar. Tapi kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Ini yang bisa ana sampaikan apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Ana mohon maaf. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi